Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang kembali untuk boleh belajar firman-Mu. Kami mau belajar tentang kerajaan Allah, sehingga kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti betapa luar biasa rencana Tuhan, tetapi juga kami lebih boleh mengerti apa artinya kami berada di dalam kerajaan Allah sekarang ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara ya, tema kita adalah mengenai kerajaan Allah. Tolong di-share screen-kan ya. Saya juga saya memberikan makalah beberapa halaman. Nah, itu adalah untuk kita 3 kali pertemuan ini ya. Nah, kita melihat pertama mengenai tahapan kerajaan Allah di bumi. Pertama-tama adalah Taman Eden. Nah, ini merupakan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, bahwa dikatakan bahwa di dalam Taman Eden sebenarnya sudah ada kerajaan Allah. Ya, kenapa misalnya kita bisa berpikir seperti itu? Nah, karena itu nanti kita akan melihat detailnya, kemiripan apa yang terjadi di dalam Taman Eden dengan nantinya ya ketika kerajaan itu mulai ada. Tapi kemudian sayangnya adanya kejatuhan. Sehingga kemudian kita melihat Abraham janji tentang kerajaan Allah. Nah, ini mungkin banyak dari kita juga tidak sadar ya, betapa sejak zaman Abraham Tuhan itu sudah menjanjikan tentang kerajaan. Daud dan Salomo, bayang-bayang kerajaan. Nah, kalau soal kerajaan Daud ya dan puncaknya itu pada Salomo, saya yakin itu kita sudah tahu. Dan kita melihat bahwa itu adalah bayang-bayang kerajaan, karena tentu saja kerajaan Daud disebutkan di dalam Alkitab sebagai kerajaan Allah. Tetapi memang lebih tepatnya ini adalah bayang-bayang kerajaan Mesias nantinya. Sedangkan Yesus Kristus adalah kedatangan kerajaan, tapi memang kedatangan kerajaan itu di dalam 2 tahap. Karena itu kenapa ada kembalinya Kristus, kerajaan dalam kepenuhannya. Nah, sekarang hari ini kita terutama akan berfokus kepada Taman Eden dan juga nanti pada zaman Abraham ya, mengenai janji tentang kerajaan. Pertama-tama kita melihat bahwa manusia itu tentu saja diciptakan dalam gambar Allah. Nah, saudara, apa artinya sebenarnya manusia diciptakan dalam gambar Allah? Pertama-tama, kalau kita ingat mengenai kisah penciptaan selama 6 hari, maka kita tahu bahwa manusia adalah puncak. Ya, puncak dari ciptaan Allah, tapi ingat ya, itu adalah puncak ciptaan Allah di bumi. Jadi tidak kita bandingkan dengan malaikat. Kalau kita melihat Kejadian 1, ya perhatikan ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi saudara, walaupun di ayat 1 dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi, dan ini adalah bahasa merisem. Bahasa merisem artinya memakai 2 kata yang berlawanan, untuk menunjukkan segala sesuatu tercakup di dalamnya. Sehingga ketika dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, maksudnya langit, bumi, dan seluruh isinya. Tentu saja kita tahu di langit isinya juga termasuk malaikat. Tapi kita tahu bahwa Kejadian 1 tidak berbicara tentang penciptaan malaikat. Karena apa? Karena kemudian mulai ayat 2, perhatikan, fokusnya hanyalah bumi. Karena itu di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Karena itu jangan heran, walaupun penciptaan malaikat ya, itu termasuk seperti di dalam Kejadian 1 ayat 1, tetapi mulai dari ayat 2 dan seterusnya hanya berbicara tentang penciptaan di bumi. Nah, di dalam penciptaan di bumi ini, manusia merupakan puncak dari penciptaan Allah. Kita tahu ya, di dalam 6 hari, dan manusia merupakan penciptaan yang terakhir. Ya, jadi sekali lagi ini tidak berbicara tentang malaikat. Nah, kemudian yang sangat terkenal tentu saja bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa adalah 2 kata yang sebenarnya sinonim ya, dan itu saling menggantikan. Karena itu biasanya kita hanya melihat sebagai gambar Allah, karena memang ini mungkin memberikan gambaran yang lebih mudah ya. Dalam gambar Allah, selem Allah. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang selem itu bisa berarti ukiran. Di dalam dunia kuno, bagaimana rakyat itu bisa tahu wajah dari rajanya? Ya, kita juga kemungkinan sedikit sekali dari kita yang pernah secara langsung bertemu dengan Presiden Jokowi, bukan? Sehingga kita bisa tahu wajah Presiden Jokowi dari foto ataupun dari TV.
Nah, di dalam dunia kuno belum ada kamera, tentu saja belum ada video. Yang ada adalah raja akan meletakkan selem-selem raja, yaitu patung-patung raja di seluruh pelosok negeri. Sehingga dengan melihat selem itu, rakyat tahu siapa rajanya. Nah, saudara, kita adalah selem-selem Allah. Sehingga ketika ya binatang-binatang yang dimana Adam dan Hawa disuruh berkuasa, melihat kepada kita, mereka tahu siapa yang berkuasa. Nah, tapi kemudian juga saya mau supaya kita melihat di ayat 28. Perhatikan ayat 28, ayat yang sangat terkenal. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ini sebenarnya adalah manusia diciptakan dalam gambar Allah untuk meneladani apa yang Allah lakukan dalam penciptaan. Kalau kita balik lagi kepada Kejadian 1 ayat 2, ketika pada hari pertama Allah menciptakan bumi, ada dua kondisi mengenai bumi, yaitu apa? Belum berbentuk dan kosong. Nah, apa arti belum berbentuk? Adalah gelap gulita menutupi samudra raya. Artinya bumi itu gelap dan penuh air. Itu merupakan bumi yang belum bisa dihuni oleh apapun. Karena itu kenapa kosong, belum ada makhluk hidup apapun. Nah, yang menarik adalah Allah kita memang adalah Allah yang teratur ya. Maka hari pertama sampai ketiga, apa yang belum berbentuk ya, kadang-kadang diartikan sebagai kacau, Allah bentuk dengan 3 pemisahan. Saudara, hari pertama sampai ketiga Allah melakukan 3 pemisahan. Pemisahan terang dari gelap. Hari kedua pemisahan air dari menjadi air di atas dan di bawah cakrawala. Dan hari ketiga air yang di bawah cakrawala dipisahkan menjadi lautan dan daratan. Jadilah bumi yang belum berbentuk itu sekarang terbentuk, ya, terbentuk menjadi bumi yang kita mengerti sekarang. Nah, sedangkan hari keempat sampai keenam apa yang kosong itu, bumi yang kosong itu diisi, ya, kita tahu hari keempat diisi dengan benda-benda penerang, hari kelima langit diisi dengan burung-burung, sedangkan lautan diisi dengan ikan, dan hari keenam daratan diisi dengan binatang darat dan manusia. Tapi kemudian saya mau juga tunjukkan bahwa dengan sengaja penulis menunjukkan betapa hari pertama sampai ketiga itu menunjukkan kalau Allah berkuasa. Karena apa? Karena perhatikan saudara ya, hanya di dalam 3 hari pertama Allah memberi nama apa yang dia cipta atau apa yang dia lakukan. Ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Dan ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamai laut. Nah, saudara, di dalam dunia kuno memberi nama menunjukkan kuasa. Karena itu kita melihat bahwa hari pertama sampai ketiga mau menekankan kuasa Allah. Sedangkan hari keempat sampai keenam mau menunjukkan betapa Allah mengisi. Nah, kalau kita melihat catatan saya, di sini dikatakan bahwa ya manusia dalam gambar Allah, baris kedua adalah manusia diciptakan dalam gambar, yaitu selem Allah, untuk meneladani apa yang Allah lakukan dalam penciptaan. Karena apa? Karena kembali kepada ayat 28, Allah berfirman, memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, berarti disuruh mengisi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah, disuruh berkuasa. Saudara lihat nggak? Tadi kan saya mengatakan, di dalam penciptaan Allah menunjukkan dia berkuasa dan mengisi, dan sekarang manusia disuruh untuk mengisi dan berkuasa. Perlu mengisi dulu karena untuk berkuasa manusia perlu bersama-sama. Ya, sehingga kita melihat bahwa itu artinya kita diciptakan di dalam gambar Allah. Kita meneladani apa yang Allah lakukan, ya, di mana kita mengisi bumi dan berkuasa. Menarik bahwa mandat Injil juga kedua hal ini yang ditekankan saudara. Cuman di dalam mandat Injil kembali kuasa yang nomor 1, karena itu Tuhan Yesus berkata segala kuasa diberikan kepadaku, dan kemudian apa perkataan Tuhan Yesus? Pergilah dan jadikanlah segala bangsa
murid-muridku. Berarti mengisi bumi dengan murid-murid Yesus, ya, sehingga kita melihat itu artinya kita diciptakan dalam gambar Allah, mewakili Allah berkuasa. Tapi untuk itu kita perlu mengisi bumi terlebih dahulu. Tentu saja saudara ya, klimaksnya nanti yang benar-benar berkuasa adalah siapa? Tentu saja adalah Yesus nantinya. Nah, kemudian kita masuk kepada Taman Eden, mengenai kerajaan taman. Jadi saya setuju dengan pemikiran bahwa Allah pertama-tama menegakkan kerajaannya di Taman Eden. Kenapa demikian? Kita akan melihat beberapa hal. Pertama, pola kerajaan ditetapkan. Saudara, untuk sebuah kerajaan itu bisa ada, maka harus ada 3 hal. Harus ada umat, harus ada tempat, tentu saja ya, kerajaan tidak mungkin dong tidak ada tanahnya, dan tentu saja harus ada hukumnya, ada aturannya. Dan kita melihat bahwa 3 hal ini sudah ada di dalam Taman Eden. Pertama, yang menjadi umat Allah adalah Adam dan Hawa. Kedua, yang menjadi tempat Allah adalah Taman Eden. Ya, jadi ada Eden, tetapi kemudian Allah mendirikan Taman Eden. Dan kita nanti akan melihat, itulah kenapa nanti ketika Allah akan mendirikan kerajaannya lagi di bumi, dia akan merebut Taman Eden atau mengambil kembali Taman Eden yang adalah Kanaan. Dan ini kemudian menjadi satu kunci yang sangat menarik, karena saya akan mengatakan bahwa Taman Eden adalah Kanaan, atau Kanaan adalah dulunya Taman Eden. Ya, jadi tempat Allah, Taman Eden. Dan kemudian ada peraturan Allah, ada firman Allah, ya, kita tahu bahwa Allah menyuruh misalnya manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman. Allah kemudian memberikan ujian ketaatan, yaitu manusia tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat misalnya, ya, sehingga kita melihat adanya peraturan Allah. Nah, lokasi Taman Eden adalah Kanaan atau tanah perjanjian. Itu akan kita lihat next ya, yaitu identitas dan kekudusan Taman Eden. Mari kita melihat identitas Taman Eden. Saudara, arti Eden itu tempat yang menyenangkan. Dan Kanaan disebut sebagai tempat yang berlimpah susu dan madu. Ya, tempat yang tentu saja juga menyenangkan karena begitu suburnya. Nah, yang paling penting adalah Eden, kemudian coba kita lihat pembatasan Eden. Tapi pertama saudara ingat ya, Eden itu berbeda dengan Taman Eden. Karena kalau kita melihat di sini, ya, selanjutnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Eden. Disitulah di Taman Eden maksud saya ya, manusia ditempatkan di Taman Eden. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, jadi ada Taman Eden. Saudara harusnya bisa mengerti ya, Taman Eden tentu saja bukan Eden. Nah, Eden dialiri sungai yang bercabang 4. Perhatikan ayat 10. Kejadian 2 sekarang ya, Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ cabang sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Kita lihat dulu cabang ketiga dan keempat, karena itu yang masih kita dimengerti sungainya. 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di seluruh timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Saudara pernah nggak membaca tulisan yang mengatakan Taman Eden itu ada di Irak? Tahu nggak kenapa? Itu karena ayat 14 ini ya berbicara tentang Tigris dan Efrat. Kalau di dalam dunia kuno disebut Mesopotamia, nah sekarang itu adalah daerah Irak. Karena itu kenapa ada ya pemikiran bahwa Taman Eden ada di Irak. Tapi saudara pikirkan nggak sih, apa kaitannya dengan umat Allah kalau Taman Eden di Irak? Memang betul Babel, nanti Asyur ya, semuanya ada di Irak. Tapi kan itu bukan benar-benar menjadi pusat daripada Alkitab kita. Dan kalau kita melihat ini kan cuma 2 cabang, saudara. Sungai ketiga dan keempat, bukan keseluruhan 4 sungai. Kan itu sekarang kita melihat sungai yang pertama dan kedua. Nah, masalahnya sungai yang pertama dan kedua itu sekarang para ahli sudah tidak tahu sungai apa. Cuman kita bisa melihat daerahnya. Ayat 11.
Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat Masada. Saudara, seperti saya katakan, sungai-sungai itu sudah tidak dikenal, tapi coba kita lihat. Pertama, daerah Hawilah. Ayat 13, nama sungai yang kedua ialah Gihon. Kembali, para ahli sudah tidak tahu sungai apa. Tapi kemudian yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Yang mau supaya kita melihat dua daerah itu, Hawilah dan Kusi. Ya, nah kita melihat bahwa nama Hawilah dan Kusi muncul di dalam Kejadian 10 di antara bangsa-bangsa keturunan Nuh. Mari kita lihat Kejadian 10. Kejadian 10, perhatikan ayat 6. Keturunan Ham ialah Kusi, Mitsraim, Put, dan Kanaan. Jadi ya kita melihat Kusi adalah keturunan Ham. Kemudian ayat 7, keturunan Kusi ialah Seba, Hawilah. Ya, tadi saya mengatakan Hawilah, Kusi itu yang perlu kita perhatikan. Hawilah adalah anak Kusi, berarti daerahnya sama. Sekarang pertanyaannya adalah daerah Kusi itu daerah apa? Kembali lagi kepada Kejadian 10 ayat 6, keturunan Ham ialah Kusi dan kemudian Misraim. Saudara, Misraim adalah nama Ibrani untuk Mesir. Berarti Kusi ada di sebelah Mesir, dekat Mesir. Ya. Dan kalau kita melihat, saya yakin itu bukan sebuah kebetulan, maka kita tahu bahwa daerah purba, coba kalau kita melihat ya, melihat apa tuh namanya peta dalam Alkitab, dunia purba itu dari Mesopotamia, saya tidak tahu tuh bisa kelihatan apa enggak ya. Dunia purba itu dari Mesopotamia, Sungai Efrat Tigris sampai Mesir. Sehingga kalau kita melihat maka yang menjadi tengah-tengahnya adalah Kanaan. Ya, sehingga kalau kita melihat ya, Eden dibatasi oleh Sungai Pison dan Gihon yang mengalir mengelilingi Hawilah dan Kusi, daerah Mesir atau sebelah Mesir, dan Sungai Tigris dan Efrat, daerah Mesopotamia. Dan ini yang biasanya Alkitab atau para teolog sebut daerah sabit subur. Dan Kanaan ada di tengah-tengah sabit subur tersebut. Karena itu dari Mesir kalau mau ke Mesopotamia selalu sebenarnya melewati Kanaan. Kan itu kenapa Kanaan itu sering sekali berperang dengan Mesir atau berperang dengan Mesopotamia, ya. Atau kalau mau berperang mereka itu melewati daerah daerah Kanaan. Sehingga kita melihat masuk akalnya. Ya, masuk akalnya, maka Kanaan adalah sebelumnya adalah Taman Eden. Nah, kita bisa melihat lagi di dalam konteks lain, yaitu kekudusan Taman Eden. Saudara, kalau kita perhatikan, bukan kebetulan lagi, maka kita melihat bahwa banyak sekali istilah yang berkenaan dengan Taman Eden, yang sebenarnya nanti bisa kita lihat berkenaan dengan kemah suci. Pertama, ya, istilah Allah berjalan. Allah berjalan muncul dalam Taman Eden. Ingat Kejadian 3 ayat 8 ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Nah, kata berjalan itu secara harafiah muncul di dalam Imamat 26 ayat 12. Cuman LAI memang tidak menerjemahkannya berjalan, tetapi menerjemahkan Allah hadir. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ya, di mana Tuhan menyatakan kalau umatnya taat, dia akan memberkati dan dia akan hadir di tengah-tengah umatnya. Ya, jadi istilah Allah berjalan atau hadir, Allah hadir di Taman Eden dan Allah berjanji akan hadir di Kanaan. Itulah kenapa sebenarnya saudara, kenapa tanah Kanaan itu dianggap lebih kudus daripada tanah-tanah yang lain, dan karena itu kenapa dosa yang dilakukan di Kanaan Tuhan akan menghukum dengan lebih berat daripada dosa yang dilakukan di dalam daerah-daerah yang lain. Ya, karena itu kenapa kita bisa melihat nanti Tuhan menyuruh orang Israel untuk membunuh habis orang-orang Kanaan sebagai penghakiman atas dosa mereka yang sudah mencapai puncak kedurjanaannya. Kemudian kalau kita melihat menorah atau kandil di Kamah Suci, saudara,
Saya yakin banyak kita ngerti ya, kandil itu bercabang 7. Tapi sebenarnya kandil di dalam kemah suci itu tidak polos, saudara. Bukan cuman kayaknya ya emas yang dibikin bercabang 7. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat mengenai kandil, kandil itu digambarkan sebagai pohon. Coba saya bacakan Keluaran 25 dari ayat 31 ya. Keluaran 25 dari ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, perhatikan ya, ada kata batangnya, kelopak dengan tombolnya, dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. Saudara lihat nggak? Disebut batang, kelopak, dan ada kembangnya. Ayat 32, ya, Keluaran 25 ayat 32, 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. Ayat 33, 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Jadi kandil itu dibuat melambangkan pohon, dan pohon yang dimaksudkan kelihatannya adalah pohon kehidupan. Saudara, di dalam Taman Eden banyak sekali pohon, tapi hanya 2 pohon yang diberi nama. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia tidak boleh makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, yang tidak boleh dimakan adalah pohon kehidupan. Ya, dan menorah atau kandil di kemah suci melambangkan pohon kehidupan. Kemudian hal lain lagi yang mau menunjukkan kekudusan Taman Eden karena mirip atau memakai kata-kata yang berkaitan dengan kemah suci, ya. Next kita melihat emas dan batu krisopras. Balik lagi kepada Kejadian 2. Kejadian 2 saya bacakan. Ayat 12, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Saudara, kalau kita tahu tentang pembangunan Bait Allah, tabut Allah ya, kemudian perkakas-perkakas baik yang ada di ruang Maha Kudus maupun di ruang kudus seperti kandil tadi, meja roti sajian maupun mezbah ukupan, semuanya dibuat dari emas ya, sehingga emas itu merupakan sesuatu yang penting. Nah, batu krisopras pun muncul sebenarnya di dalam baju imam, terutama Imam Harun. Kalau saudara ingat, Imam Harun itu harus memakai jubah dan kemudian ada efod ya, dan di efod itu ada kemudian disulamkan di depan efod ada kantong, ya, dan itu disulamkan 12 batu permata yang berbeda-beda, melambangkan 12 suku Israel, dan salah satu batunya adalah batu krisopras ya, sehingga krisopras juga kembali berkaitan dengan kemah suci. Kemudian kerub, saudara. Kerub muncul tidak di Taman Eden. Coba kita lihat Kejadian 3 ya, Kejadian 3. Saya bacakan dari ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden di tempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, kerub berkaitan nggak dengan kemah suci? Kerub sangat berkaitan dengan kemah suci. Kita melihat Keluaran 25 ayat 18. Keluaran 25 ayat 18 ya, di mana ini berbicara tentang tabut, dan kita tahu di atas tabut itu, di atas tutup tabut ada 2 patung kerub. Ya, saya bacakan Keluaran 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian. Ya. Nah, tetapi bukan itu saja. Kalau kita perhatikan tirai daripada kemah suci ya, terutama sebenarnya yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, itu digambarkan tirai yang juga ada kerubnya. Ya.
Jadi warna daripada tirai itu ada kuning, merah, ungu muda, ungu tua menggambarkan warna langit, dan kemudian ada gambar-gambar kerubnya. Keluaran 37 ayat 9 juga mengatakan di sini ya, kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian. Itu berbicara kembali tadi mengenai kerub ya, yang ada di atas tutup pendamaian, dan mukanya menghadap kepada masing-masing ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa kerub juga menjadi bagian yang penting dari kemah suci. Nah, kemudian saudara, ini yang juga sangat menarik. Saudara, di kemah suci, jalan masuk ke kemah suci adalah dari gerbang timur. Kira-kira berkaitan nggak ya dengan Taman Eden? Ternyata ya, kalau kita melihat bahwa kelihatannya jalan masuk ke Taman Eden juga adalah gerbang timur, karena apa? Adam dan Hawa diusir dari gerbang timur. Coba kita lihat ya, Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24, yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden di tempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Berarti ya, jalan masuk ke Taman Eden adalah gerbang timur tersebut. Ya, dan sekali lagi kemah suci maupun bait Allah, jalan masuknya adalah gerbang timur. Bahkan kalau kita nanti melihat ya, minggu depan melihat pada waktu penaklukan di dalam kitab Yosua, mereka itu kan ada di Gunung Sinai ya, di padang gurun, dan itu di sebelah selatan Kanaan. Jadi sebenarnya kalau Tuhan mau jalan yang lebih mudah, Tuhan bisa menyuruh mereka masuk ke Kanaan dari gerbang selatan ya, melalui kota-kota paling selatan. Kalau saudara ingat Elia ketika dia ya melarikan diri dari siapa tuh Isabel, dia akan pergi sampai ke Beersheba, itu adalah daerah Yehuda yang paling selatan, dan dari Beersheba dia melakukan perjalanan ke Gunung Horeb, yaitu Gunung Sinai, selama 40 hari. Jadi ada jalannya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah mereka masuk ke tanah Kanaan melalui gerbang timur. Kalau dari Beersheba berarti gerbang selatan, tapi dengan sengaja Tuhan meminta mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki Kanaan dari gerbang timur. Dan ini cocok kalau kita pikirkan, di Taman Eden, Adam dan Hawa diusir dari gerbang timur, dan sekarang umat Israel masuk ke Kanaan yang adalah Taman Eden dari gerbang timur. Ya, karena itu kita melihat Kanaan adalah bayang-bayang Taman Eden nantinya, ya, atau Taman Eden yang dulu itu sebenarnya adalah sekarang adalah Kanaan sekarang. Ya, karena itu kenapa saya melihat bahwa Kanaan itu adalah Taman Eden dulunya, ya, karena memang dengan demikian itu membuat kita lebih mengerti kenapa Tuhan mau mengambil kembali Kanaan. Kenapa tanah itu kemudian disebut tanah kudusnya Tuhan? Karena dengan demikian kita bisa mengerti kenapa tanah itu kemudian begitu pentingnya. Nah, kemudian kita melihat adanya kejatuhan. Sayangnya Adam dan Hawa memberontak terhadap raja, saudara. Kejatuhan itu terutama sebenarnya berbicara tentang pemberontakan. Dan kalau Adam dan Hawa adalah rakyat ya atau umatnya, maka ini bukan hanya berbicara tentang pemberontakan terhadap Tuhan, tetapi pemberontakan terhadap rajanya. Apa sebenarnya yang menjadi inti dosa daripada Adam dan Hawa? Coba kita lihat apa yang ditawarkan ular yang merupakan perwakilan iblis. Ya, coba kita lihat Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sekarang bagaimana kita melihat inti kejatuhan itu adalah bagaimana kita menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, apapun tafsirannya, itu adalah sesuatu hak istimewa yang hanya dimiliki Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Nah, kesulitan kita adalah kita menafsirkan dari bahasa yang sudah diterjemahkan, ya. Sedangkan dua bahasa sering sekali kata-katanya itu tidak persis sepadan. Dan memang konsep kata-kata di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Ibrani itu tidak persis sama. Kalau kita melihat dari bahasa Indonesia, kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat, pemikiran kita. Oke, kamu akan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Dan itu adalah mungkin tafsiran orang Kristen secara umum, ya, bahwa Adam dikasih tahu kalau makan buah itu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tapi saudara, bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat, apakah itu menjadikan seseorang seperti Allah? Kita sebagai orang percaya tahu tidak membedakan yang baik dan yang jahat? Harusnya tahu. Apakah itu menjadikan kita seperti Allah? Kan tidak. Ya, karena itu kita melihat ini bukan tafsiran yang tepat. Apalagi apakah Adam tidak tahu pada waktu itu membedakan yang baik dan yang jahat? Tentunya sudah tahu, bukan? Adam harusnya sudah tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi yang pasti artinya bukan membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, kata tahu di dalam bahasa Ibrani itu adalah kata yada, dan kata yada mempunyai dua arti utama. Yang pertama adalah mempunyai relasi yang intim. Kejadian 4 ayat 1 mengatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Nah, saudara, kata yang diterjemahkan bersetubuh itu adalah kata yada. Karena itu kenapa Alkitab versi Inggris mengatakan then Adam knew his wife. Ya, jadi bisa menunjukkan relasi yang begitu intim sampai relasi suami istri pun bisa digambarkan dengan kata tersebut, diwakili oleh kata tersebut. Tapi ketika kita mencoba memasukkan kepada kamu akan menjadi seperti Allah, mempunyai relasi yang intim dengan yang baik dan yang jahat, kok kayaknya tidak pas, ya. Allah mempunyai relasi yang intim dengan yang baik, oke lah. Mempunyai relasi yang intim dengan yang jahat, ya tidak masuk akal. Karena itu kita harus mencari arti yang kedua. Saudara, kalau itu bukan bahasa kita, kita sering sekali memang tidak bisa langsung, ya, melihat bahwa itu adalah mempunyai arti yang berbeda. Padahal sebuah kata sering sekali mempunyai arti yang berbeda-beda. Contoh yang sangat jelas di dalam Alkitab, kata sikat misalnya. Dengan mudah saya bisa membayangkan 3 arti yang berbeda. Sikat kamar mandi, dengan sikat makanan, dengan sikat musuh. Itu adalah 3 arti sikat yang berbeda-beda dan kita otomatis bisa, ya. Karena itu kita harus melihat arti yang kedua. Nah, arti yang kedua dari kata yada muncul di dalam Kejadian 18 ayat 19. Diterjemahkan memilih. Kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah yada dia, kata Tuhan tentang Abraham, yaitu aku telah memilih dia. Dan kalau kita memasukkan kata memilih atau menentukan ini, kamu akan menjadi seperti Allah, memilih atau menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat. Maka sekarang kita bisa melihat artinya pas. Karena memang, saudara, yang boleh memilih atau menentukan sesuatu itu baik atau jahat itu siapa? Hanya Allah. Kita tidak boleh memilih sendiri. Kita seharusnya memilih berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Karena itu hanyalah hak prerogatif Allah. Jadi ketika iblis berkata kepada Adam dan Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah, yada apa yang baik dan yang jahat, memilih atau menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat. Pada dasarnya iblis itu berkata kepada Adam dan Hawa, kamu tidak usah mengikuti pilihan Allah, kamu tidak usah mengikuti penentuan Allah, kamu boleh memilih sendiri menjadi tuan atas dirimu sendiri. Nah, saudara, menjadi tuan atas diri sendiri, bukankah ini yang paling diinginkan oleh manusia? Ya, sehingga kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah godaan yang begitu luar biasa, di mana godaan itu kemudian membuat Adam kemudian memberontak. Kenapa saya mengatakan Adam memberontak? Karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 14, Paulus kemudian mengatakan sesuatu yang sangat menarik. 1 Timotius 2 ayat 14, Paulus mengatakan seperti ini, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa.
Saudara, bukan berarti bahwa Adam tidak berdosa, tetapi kalau NASB mengatakan Adam was not deceived. Adam tidak tertipu. Artinya si perempuan tertipu. Berarti ketika si ular mengatakan bahwa kamu tidak akan mati, si perempuan percaya bahwa mereka tidak akan mati. Adam tidak tertipu, berarti ketika kemudian ular mengatakan kamu tidak akan mati, Adam tahu mereka akan mati. Bukankah Allah sudah mengatakan pada waktu kamu memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu pastilah kamu mati. Dan mungkin pertanyaan kita, kalau Adam tahu dia akan mati, kenapa tetap memakan buah itu? Berarti apa yang ditawarkan iblis itu begitu menggiurkan, Adam bersedia membayar harga. Ya, kita tahu kita itu sering sekali sebenarnya rela membayar harga untuk dosa kita. Dan artinya Adam memberontak terhadap Allah dengan mata terbuka. Jadi saudara jangan melihat bahwa kejatuhan itu hanya soal makan buah, ya, tetapi itu sebenarnya pada dasarnya adalah Adam dan Hawa memberontak terhadap sang raja. Kita sudah tidak tinggal di dalam dunia kerajaan sehingga kita tidak mengerti betapa berbahayanya memberontak terhadap raja. Raja menyuruh melakukan sesuatu, kita melakukan yang berlawanan, kita itu bisa dihukum mati, saudara. Ya, karena itu kita melihat memberontak terhadap raja itu adalah suatu konsep yang sebenarnya sangat atau suatu dosa yang sangat berat, dan itu yang dilakukan, dan Adam melakukannya dengan mata terbuka. Hawa melakukannya dengan tertipu, tapi tetap mereka memberontak. Dan tentu saja kita tahu yang menjadi kepala keluarga adalah Adam, dan dosa Adam itulah yang diperhitungkan, ya, bukan dosa Hawa. Karena itu kenapa ini adalah dosa yang sangat serius, mereka memberontak terhadap sang raja, dan tidak mengherankan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Berarti diusir dari kerajaan Allah. Ya. Karena mereka sudah memberontak terhadap raja. Karena itu kalau kita melihat inti hukuman Allah, ya, terutama kalau kita selain tentu saja Kejadian 3 ayat 15 Allah memberikan anugerah janji tentang Mesias, tapi fokus kita adalah hukuman, maka coba kita lihat apa yang Allah hukumkan kepada perempuan dan laki-laki. Ternyata Allah memberikan hukuman yang berbeda. Kepada perempuan, Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, relasi perempuan dengan anak dan dengan suami itu sudah dijadikan hukuman Tuhan. Dan kita melihat ada kesakitan. Kemudian kita melihat juga kematian yang digambarkan kepada si Adam. Kejadian 3 dari ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, tapi duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan sebagainya. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kematian. Jadi coba lihat inti hukuman Tuhan, kematian, kesakitan, dan pemisahan dari Tuhan. Ya, mereka diusir dari Taman Eden. Nah, saudara, itu yang akan terjadi di luar kerajaan Allah. Ya, jadi di luar kerajaan Allah yang terjadi adalah kesakitan, kematian, dan tentu saja pemisahan dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa setelah kejatuhan juga manusia nanti digambarkan menjadi 2 garis keturunan, ya, keturunan orang percaya dan keturunan orang tidak percaya, yang dilihat dari Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Di mana kenapa Tuhan perlu mengadakan permusuhan, dan ini adalah permusuhan 3 level, karena kalau tidak ada permusuhan ini maka semua manusia akan menjadi pengikut iblis, dan permusuhan itu ada 3 level. Yang pertama antara si iblis dengan si perempuan yang namanya Hawa. Nah, permusuhan yang kedua adalah permusuhan global antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya,
secara fisik semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, tetapi secara rohani, karena iblis adalah malaikat yang jatuh dan malaikat tidak bisa kawin mengawini, secara rohani maka manusia dibagi menjadi dua keturunan, keturunan ular yaitu keturunan iblis yaitu keturunan orang tidak percaya, dan keturunan perempuan yang adalah keturunan orang percaya. Baru level ketiga keturunannya akan meremukkan kepalamu, berbicara tentang Mesias, ya. Sehingga nah dalam hal inilah kita melihat bahwa sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak semua manusia akan takluk atau berada di dalam kerajaan Allah. Karena itu sekarang dibedakan antara kedaulatan Allah dan kerajaan Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka semua orang berada di dalam kedaulatan Allah, tetapi juga dalam kerajaan Allah. Tapi sekarang, semua manusia tetap berada di bawah kedaulatan Allah, tapi tidak lagi berada dalam kerajaan Allah. Kedaulatan itu Allah berarti Tuhan berdaulat penuh atas segala sesuatu, dan itu tidak peduli kamu orang percaya atau tidak. Kuasa Allah berdaulat atas kehidupanmu, tapi sekarang tidak semua orang berada di dalam kerajaan Allah, ya. Tadinya Adam dan Hawa berada dalam kerajaan Allah, kemudian mereka diusir, tapi harusnya kita kemudian melihat mereka percaya kembali. Nah, mereka yang percaya yang digambarkan sebagai keturunan Set itu berarti mereka berada di dalam kerajaan Allah. Di mana definisi kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di mana ciptaannya tunduk secara sukarela kepada pemerintahannya yang adil. Tapi sementara ini, saudara, kerajaan Allah tidak lagi berada di bumi. Walaupun bisa ada kerajaan Allah di hati umatnya, sama seperti zaman sekarang ini, ya. Walaupun kerajaan Yesus sudah datang, tetapi kan belum ada langit baru dan bumi baru, sehingga kalau para ahli mendefinisikan kerajaan Allah sekarang ini adalah pemerintahan Yesus di hati orang percaya. Jadi pada saat ini, ketika kemudian umat sudah memberontak, berarti sudah tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi. Kerajaan Allah cuma ada di surga. Dan sementara ini, sebelum kerajaan Allah kemudian datang lagi secara fisik di bumi, maka Allah hanya memerintah kepada orang-orang yang tunduk secara sukarela, itu di dalam hati mereka. Nah, saya berikan dulu kesempatan untuk boleh bertanya, baru nanti kita masuk mengenai zaman Abraham. Oke, apakah ada pertanyaan? Pada rekan-rekan alumni yang hendak bertanya, bisa bertanya melalui chat atau langsung menggunakan fitur raise hand. Apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit bertanya sih, Bu. Ya, begini, kita terlalu terbiasa, mungkin sebagian dari kita atau sebagian besar dari orang Kristen mungkin terbiasa dengan konsep bahwa nanti pada hari akhir bumi akan dihancurkan, atau manusia, orang-orang yang diselamatkan akan dibawa pergi dari bumi, kemudian ke surga bersama dengan Allah. Nah, kalau kita mengerti tentang konsep kerajaan Allah tadi, bahwa kerajaan Allah sudah didirikan atau ditegakkan sejak zaman penciptaan, berarti Allah memiliki maksud bahwa dari awal Allah ingin berdiam bersama umatnya, mendirikan kerajaannya di bumi, atau bahkan di dalam konsep kemah suci sendiri, itu kan menegaskan bahwa Allah ingin tinggal bersama dengan umatnya di bumi. Di bumi kayak gitu. Nah, bukankah hal ini berlawanan dengan konsep yang semacam pertama tadi saya katakan, Bu? Nah, memang itu adalah konsep yang disalah mengerti. Kita itu nanti bukan dalam arti cuman ke surga tanpa ada bumi. Kita nanti akan diberikan langit baru dan bumi baru. Betul enggak? Bukan ke surga. Dan ini ada juga hal yang tuh, ketika kita mati sebelum nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita belum masuk ke surga dan belum masuk langit baru bumi baru, tapi kita pergi apa yang disebut dunia orang mati, karena itu adalah masa antara. Nah, dunia orang mati itu memang sudah dibagi antara dunia orang mati orang percaya dan dunia orang mati orang tidak percaya, tapi itu bukan surga dan bukan langit baru bumi baru.
Baru nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, semua manusia diadili ya secara terbuka, secara bersama-sama. Baru nanti orang percaya dimasukkan langit baru dan bumi baru. Jadi sama, ada langit. Sedangkan yang sekarang disebut langit dan bumi yang sekarang. Jadi istilahnya sama, langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul enggak? Ya, sehingga sebenarnya istilah yang sama. Cuman kalau sebelumnya langit, ya langit dan bumi, dan bahkan menurut Alkitab air bah itu sebenarnya penciptaan kembali, karena itu ya kita disebut langit baru dan langit yang sekarang dan bumi yang sekarang. Nah, nanti kita akan masuk kepada langit baru bumi baru. Coba kita lihat 2 Petrus 3. Jadi saudara, bukan surga saja. Jadi jangan pikir kita kayak malaikat itu terbang-terbang begitu, enggak ya. Kita nanti hidup di langit baru bumi baru. 2 Petrus 3 ayat 6, 7 dan 13. Ayat 6, 7 dan 13. Saya bacakan ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara. Jadi kita itu hidup di langit dan bumi yang sekarang. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, jadi konsepnya sama, langit bumi. Ya, jadi nanti kita juga hidup di langit dan bumi, cuman disebut langit bumi, langit yang baru dan bumi yang baru. Iya, makasih Bu Ina. Ada pertanyaan, ada yang mengangkat tangan kepada Kak Ida Sianturi, dipersilakan. Kak Ida, apakah bisa unmute mikrofonnya? Oke, selamat malam. Baru di-unmute ya. Malam Bu Ina. Malam. Beberapa kali diskusi dengan teman soal masalah Adam dan Hawa ketika ditawarkan oleh iblis. Ada yang berpendapat di mana Adam waktu Hawa ditawarin buah? Apakah Adam ada di sana atau memang Adam berpisah dengan Hawa? Kalau memang Adam ada di sana, kita tidak melihat ada reaksi iblis. Tapi kalau dia memang tidak ada di sana, ada yang berpendapat wajarlah karena memang perintah larangan itu diberitakan Tuhan sama Adam, bukan kepada Hawa. Jadi yang benarnya gimana, Bu? Nah, memang entah kenapa ada tradisi seakan-akan ya Adam tidak ada di sana. Jadi kadang-kadang drama gereja, Hawa yang dicobai sendiri dia makan, baru dia lari-lari mencari Adam. Tapi coba saudara bayangkan ya, kalau begitu kejatuhan digambarkan menjadi sangat romantis. Seakan-akan Adam berpikir daripada aku hidup sendirian, lebih baik kita mati bersama. Betul nggak? Karena istrinya sudah makan. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi Adam itu ada ketika Hawa dicobai. Dan memang kenapa Adam tidak mencegah? Karena itu tadi saya menjelaskan, karena apa yang menjadi tawaran si iblis itu begitu menggiurkan. Jadi berarti Adam memutuskan akan ya memakan buah itu walaupun dia tahu resikonya mati karena dia tidak tertipu, dan dia membiarkan istrinya makan karena dia juga mau makan. Ya, jadi itu kenapa dia tidak mencegah. Jadi biasanya dimengerti bahwa Adam memang. Tapi ketika Tuhan kuat, ya. Tapi ketika Tuhan menanya ayat yang ayat 12. Perempuan yang kau tempatkan 13 itu menjawab ya Bu, ayat 2 itu kepada pertanyaan Tuhan maksudnya. Memberi pohon itu kepadaku. Yaitu ayat 12. Padahal dia kan ada sama-sama.
Betul. Iya, ayat 12. Berarti kan betul si perempuan itu yang memberikan. Nah, karena itu kenapa kita menafsirkan Adam hanya memberikan half truth, kebenaran yang setengah. Dia menjelaskan kalau dia bersama istrinya. Tapi kalau istrinya yang memberikan kebenaran betul, kan betul memang Hawa yang makan terlebih dahulu. Iya, betul. Oh iya, tapi dia nggak menjelaskan bahwa dia bersama-sama, walaupun Tuhan tahu juga ya Bu, bahwa Adam kan ada juga di sana kan. Tentu saja. Karena itu dimengerti Adam memberikan half truth, kebenaran yang setengah. Oke Bu, pertanyaan yang kedua Bu, ada juga orang adalah kutub. Nah, ada orang yang mendapat kalau itu memang kutub, maka itu juga bisa ditengking, sehingga ketika melahirkan nggak semuanya harus sakit. Apakah memang betul itu karena ditengking atau memang karena medis? Adam dan Hawa tidak dikutuk loh ya. Yang dikutuk adalah ular dan panah. Adam dan Hawa tidak dikutuk. Yang diberikan adalah hukuman. Jadi salah kalau dipikir Adam dan Hawa dikutuk. Lagi pula, kalau itu dari Tuhan, mau ditengking dengan kuasa apa? Pemikiran tentang penengkingan karena saya kalau rasa sakit itu dari Tuhan. Kalau yang jadi dianggap kalau itu adalah kuasa roh jahat, ditengking dengan kuasa Allah. Tapi kalau itu adalah hukuman Tuhan, saya mau nanya nih, mau ditengking dengan kuasa siapa? Baik, apakah ada lagi? Kak Ida? Itu dulu, makasih banyak. Makasih Bu Ina. Oke. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada yang raise hand juga. Lydia Kori, boleh silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Bu Ina. Malam. Mau nanya, sebenarnya lanjutan tadi pertanyaan dari Kak Ida soal kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Tadi kan Bu Ina bilang ya, Adam secara sadar gitu untuk secara sadar memilih jatuh ke dalam dosa. Tapi Bu, di 1 Timotius 2 ayat 14 Rasul Paulus itu menulis sendiri, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Bagaimana ya Bu memaknai ayat ini? Tadi saya jelaskan bahwa itu mungkin lebih tepat diterjemahkan Adam tidak tertipu. NASB menerjemahkannya seperti itu. Adam was not deceived. Bukan berarti Adam tidak berdosa kan? Paulus tidak bermaksud mengatakan Adam tidak berdosa. Tapi bermaksud mengatakan si perempuan tertipu tapi Adam tidak tertipu. Dan itu menjadi salah satu alasan kata Paulus perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Perempuan gampang ditipu. Dan memang ya kalau kita lihat kenapa misalnya laki-laki suka menggombal karena memang perempuan suka dengan gombalan, mudah tertipu bukan ya. Jadi memang itu adalah kelemahan perempuan tuh, telinganya itu mudah tertipu dengan kata-kata manis. Jadi bukan berarti Adam tidak berdosa, tapi Adam tidak tertipu. Karena itu kenapa saya mengatakan berdasarkan ayat Paulus itu perempuan jatuh karena tertipu, Adam jatuh dengan mata terbuka. Berarti dosa siapa yang lebih serius? Dosa Adam atau dosa si perempuan? Kan Adam. Berarti dia secara sadar memberontak terhadap Allah. Karena itu kenapa dosa kejatuhan itu boleh dikatakan dosa yang paling besar. Secara sadar memberontak terhadap Allah. Baik, terima kasih Bu Ina. Oke. Baik, ada beberapa pertanyaan di chat Bu. Saya bacakan. Ya. Apa perbedaan malaikat, kerub, dan serafim? Apakah tugas dan kuasa yang dimiliki berbeda? Apakah ada tingkatan dalam makhluk surgawi? Nah, ada jenis-jenis berbeda. Nah, kita itu tidak diberikan banyak, jadi kita tidak tahu. Kelihatannya banyak macam tuh, dan bentuknya bisa berbeda-beda. Mungkin karena mereka roh ya, jadi penampakannya bisa berbeda-beda. Yang pasti ada kerub, ada serafim, wahyu, kemudian ada menggambarkan makhluk-makhluk surgawi yang berbeda. Apakah ada tingkatan? Ya. Walaupun kita tidak tahu persis tingkatannya, buktinya Mikael disebut penghulu malaikat. Berarti dia punya anak buah.
Ya, jadi ya dong, namanya kerajaan Allah pasti ada tingkatan. Ya, jadi saudara, cuman kita tidak tahu deh antara kerub dan serafim yang mana tingkatnya lebih tinggi, misalnya atau apa ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada tingkatan. Saya tunjukkan di dalam Wahyu 12 mengenai si Mikael disebut seperti ini. Mikael, oh bukan di Wahyu ya, kalau gitu di surat Yudas tuh berbicara tentang Mikael adalah penghulu malaikat. Saya bacakan Yudas ayat 9 karena cuma satu pasal. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis. Mikael disebut penghulu malaikat. Ya, jadi kalau ada tingkatan pasti. Karena itu biasanya dimengerti iblis itu dulu adalah salah satu penghulu malaikat seperti Mikael. Dia jatuh dalam dosa dan dia menyeret anak-anak buahnya untuk jatuh sehingga sepertiga malaikat jatuh bersama-sama dengan dia. Karena dulunya dia adalah penghulu malaikat. Berikutnya, kapan malaikat diciptakan? Jika sebelum kisah penciptaan, untuk apa malaikat diciptakan? Malaikat jatuh ke bumi, bukankah bumi belum terbentuk atau masih gelap gulita dan belum ada apa-apa? Nah, dalam hal ini ya, kita melihat ketika di ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah termasuk malaikat. Tapi kapan persisnya kita tidak tahu. Karena itu kenapa saya mengatakan di ayat 2 fokusnya hanya kepada bumi. Ya, fokusnya hanya kepada bumi. Nah, setelah malaikat jatuh, nah itu pun kita tidak tahu kapan malaikat jatuh. Kemudian sekali sesudah penciptaan manusia baru malaikat jatuh, karena itu bumi sudah bisa dihuni, ya. Bumi sudah bisa dihuni, cuman yang pastinya malaikat jatuh sebelum manusia jatuh. Kan bumi itu sudah bisa dihuni setelah 3 hari. Nah, kita kan nggak tahu tuh kapan malaikat jatuh. Alkitab itu mungkin melihat bahwa itu bukan urusan kita. Jadi ketika malaikat dicampakkan di bumi, harusnya bumi sudah bisa dihuni. Baik, pertanyaan yang terakhir, Bu, sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Bagaimana Musa mengetahui cerita mengenai masa Adam dan Hawa sampai dengan kisah Yusuf dalam kitab Kejadian? Apakah ada peninggalan arkeologi zaman sebelum Nuh dan tulisan manusia di zaman sebelum Nuh? Nah, kita tidak tahu kapan ya tulisan itu ada, tetapi para ahli mengatakan tulisan itu mungkin sudah ada kira-kira tahun 3000-an sebelum Masehi, walaupun mungkin masih dalam bentuk yang rumit, mirip-mirip gambar ya. Jadi pada waktu Musa menuliskan pastinya sudah ada ya, sudah ada apa tuh tulisan. Karena itu di dalam kitab Kejadian ketika dikatakan silsilah, biasanya para ahli melihat bahwa itu berdasarkan tulisan, maka Musa mencatat. Nah, apakah kisah Adam dan sebagainya itu dari sana? Kita tidak tahu. Bisa juga tradisi lisan. Kita tahu bahwa orang kuno ya sangat memelihara tradisi lisan. Atau jangan lupa loh, Musa itu sering berjumpa dengan Allah loh. Jadi ngapain tuh kalau berjumpa ya? Saya bayangkan Allah banyak cerita tuh ya, memberikan cerita supaya Musa kemudian bisa menulis. Ya, jadi bisa dari tulisan, bisa dari tradisi lisan, atau bisa dari Allah sendiri. Baik, terima kasih Bu. Ini ada satu lagi Bu, konfirmasi mungkin ya. Jadi maaf tadi saya kurang jelas, apakah Taman Eden itu sama dengan Kanaan pada masa kini? Iya, itu yang mau saya katakan, bahwa Kanaan itu adalah Taman Eden di dunia yang sebelumnya. Kan air bah itu membuat dunia ini menjadi berbeda. Apa yang disebut Taman Eden sebelumnya, sekarang adalah Kanaan di langit baru, di langit dan bumi yang sekarang. Karena memang sekali lagi Alkitab menggambarkan dunia sebelum air bah dan dunia sebagai sesudah air bah ada bumi yang berbeda. Jadi kalau saudara nanya, kenapa tidak ada pohon kehidupan? Ya Tuhan sudah tidak memberikan pohon kehidupan. Ya, bumi yang dahulu sudah binasa oleh air bah. Nah, di dalam bumi yang sekarang Tuhan tidak memberikan lagi pohon kehidupan. Karena kan manusia yang jatuh sudah tidak boleh makan. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan kita sudah cukup sih, bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan sekarang mengenai Abraham. Nah, saudara, kenapa kita sekarang berbicara tentang janji tentang kerajaan?
Karena berarti setelah Adam dan Hawa diusir dari kerajaan Allah di Taman Eden, tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi. Bukan berarti tidak ada kerajaan Allah, saudara ya. Tapi berarti kerajaan Allah sekarang hanya di surga. Tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi. Allah tidak lagi bertahta di bumi. Tapi sekali lagi, bukan berarti Allah tidak berdaulat ya. Karena itu kenapa tadi poin terakhir yang kita bicarakan, setelah Adam dan Hawa jatuh, tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi, atau sudah ada orang-orang yang tidak lagi taat kepada Allah, sekarang dibedakan antara kedaulatan Allah dan kerajaan Allah. Kedaulatan Allah mencakupi semua makhluk hidup. Mau manusia taat atau tidak mau taat, mereka masuk dalam kedaulatan Allah, tapi tidak semua manusia berada di dalam kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah hanyalah mereka yang secara sukarela tunduk kepada pemerintahan Allah. Jadi sekarang dengan Adam dan Hawa diusir berarti tidak ada umat Allah, tidak ada umat Allah berarti tidak mungkin ada kerajaan dong. Masa kerajaan itu tanpa rakyatnya? Karena itu kita melihat bahwa tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi. Dan karena itu kenapa kita bisa melihat betapa keadaan di bumi menjadi semakin kacau karena tidak ada kerajaan Allah di bumi, ya. Dosa Kain dan keturunannya, dan kalau kita melihat ya, Alkitab menggambarkan dosa itu bereskalasi dengan begitu cepatnya. Pertama dengan Kain, sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kain membunuh Habel. Tapi setidak-tidaknya pada waktu Kain membunuh Habel, dia masih ada rasa takutnya kan, karena takut dibunuh orang lain itu maksudnya siapa? Adam dan Hawa mempunyai banyak anak loh ya, cuman yang diceritakan cuman Kain, Habel, dan Set, tapi bukan berarti mereka cuman punya 3 anak. Karena kalau saya bacakan Kejadian 5, ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ayat 4, umur Adam setelah memperanakkan 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi kelihatannya Kain takut dibunuh oleh saudara-saudaranya yang lain, atau lebih tepat adik-adiknya. Tapi kita bisa melihat sesudah keturunan ke-7, kalau Kain itu adalah keturunan yang kedua, keturunan yang ke-7 adalah Lameh, maka kita melihat dosa sudah bereskalasi. Ya, Lameh adalah orang yang berpoligami pertama kali, dan ayat 23, pasal 4, ayat 23 saya bacakan. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Saudara, sikap yang sangat berbeda dengan ketika Kain membunuh Habel. Kain membunuh Habel, dia kemudian takut meminta perlindungan Allah. Di sini Lameh membanggakan dirinya membunuh dan bahkan menganggap dirinya jauh lebih hebat dari Kain, sehingga jika Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Nah, ada ahli yang mengatakan ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus berapa kali harus mengampuni, Tuhan Yesus berkata 77, ya, apakah ada kalinya atau tidak itu menjadi perdebatan. Tapi intinya sebenarnya mengacu kepada apa yang dikatakan Lameh, ya. Jadi kalau Lameh mengatakan orang yang membunuh dia akan dibalaskan 77 kali lipat, Tuhan Yesus mengatakan kita perlu mengampuni 77 kali lipat, ya. Nah, sehingga kita melihat kejahatan menjadi semakin kacau, dan kita melihat memuncak kepada peristiwa Menara Babel. Saudara, Tuhan sudah mengadakan permusuhan, Kejadian 3 ayat 15, ya. Sehingga itu adalah permusuhan yang baik, sehingga tidak seharusnya 2 garis keturunan yang berbeda itu bersatu. Tapi manusia bersatu pada waktu Menara Babel. Padahal sebelumnya setelah kejatuhan manusia tidak pernah bersatu seperti itu. Setelah Adam dan Hawa langsung Kain membunuh Habel. Manusia tidak pernah bersatu sampai sedemikian rupanya. Walaupun Kejadian 6 digambarkan ada persatuan antara keturunan Kain dan keturunan Set, karena anak-anak Allah menikah dengan anak-anak perempuan manusia. Menara Babel semua manusia bersatu. Nah, saudara, kalau sudah bersatu, melawan siapa? Melawan Allah. Ya, jadi kita melihat keadaan di bumi menjadi semakin kacau karena tidak ada kerajaan Allah, dosa
dosa Kain dan keturunannya dan akhirnya memuncak pada menara Babel. Karena itu Tuhan kemudian mengacau balaukan bahasa mereka dan memecah belah manusia, ya, menyerakkan manusia sehingga manusia tidak bisa bersatu. Nah, tetapi juga Allah yang di dalam anugerahnya akan mendirikan kembali kerajaannya di bumi. Dan karena itu Allah menjanjikan kerajaan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, ini adalah sesuatu yang sering sekali mungkin kita tidak sadari, karena sepertinya Allah hanya berbicara sepintas saja. Coba kita lihat Kejadian 17, ya, Kejadian 17 ayat 6. Tuhan berkata kepada Abraham, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ayat 6 ya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Daripada Abraham akan berasal raja-raja. Dan mungkin kita mengatakan, tapi kan belum tentu berarti dari Ishak. Nah, sekarang kita melihat pasal 17 ayat 16, di mana khusus Allah berbicara kepada Sarah. Tentang Sarah, ya. Jadi saya bacakan dari ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Dari keturunan Sarai yang hanyalah Ishak saja akan ada raja-raja. Nah, apa yang Allah janjikan kemudian dijanjikan kepada Yakub, ya. Kejadian 35 ayat 11. Saudara, perjanjian Allah dengan Abraham sering sekali disebut perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena apa? Karena perjanjian Allah dengan Abraham tidak diwariskan kepada seluruh keturunan Abraham. Abraham ada 8 anak laki, Ismail, Ishak, dan 6 anak laki-laki dari keturah. Tapi yang mewarisi perjanjian Allah dengan Abraham hanyalah Ishak. Dari Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub, tapi yang mewarisi hanyalah Yakub. Karena itu kenapa Alkitab selalu menyebutkan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kepada Yakub Allah berkata seperti ini, Kejadian 35 ayat 11. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Karena itu kenapa ketika Yakub memberkati anak-anaknya yang 12 anak laki itu, dia memberkati supaya tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ya enggak, berarti bukankah Yakub mengerti nanti ada kerajaan. Karena itu kalau kita melihat Kejadian 49 ayat 10. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi kita melihat janji tentang kerajaan. Ya, dan kita bisa melihat ya tentu saja dari keturunan Yakub lah nanti lahir Daud, dan tentu saja pada akhirnya dari keturunan Yehuda maksud saya lahir Daud, dan pada akhirnya tentu saja adalah Tuhan Yesus ya, karena itu Tuhan Yesus harus dari suku Yehuda. Kemudian juga kita melihat tercakup dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, coba kita lihat. Pertama, keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Coba kita lihat Kejadian 12 ayat 12. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, itu akan menjadi satu bangsa, dan di dalam dunia kuno kan satu bangsa itu berarti berbicara tentang suatu kerajaan, tapi itu berbicara tentang ya umat Allah akan menjadi umat Allah. 17 ayat 6. Kita melihat 17 ayat 6. Oh, tadi ya sudah kita baca ya, berbicara tentang Tuhan mengatakan akan dari keturunan yang akan ada raja, kemudian keturunan ini akan menjadi umat Allah, 17 ayat 7.
17 ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, berarti umat Allah yang akan hidup dalam hukum Allah, ya. Karena itu ini ingat tadi 3 kategori yang perlu ada untuk sebuah kerajaan, ada umat, ada hukum, dan tentu saja keturunan Abraham akan tinggal di Kanaan, yaitu tempat Allah. Pada awalnya ketika Allah memanggil Abraham belum dikatakan ke mana, karena itu kalau kita lihat ke Kejadian 12 ayat 2 ya, ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan setelah Abraham berjalan dan dia sampai ke Kanaan, maka Allah berkata seperti ini, ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saudara, sebuah kerajaan tidak mungkin tanpa tempat. Ya, dan yang dijanjikan adalah Kanaan. Ya, sehingga kita melihat bahwa keturunan Abram akan tinggal di Kanaan. Nah, namun karena Tuhan mau menunggu bahwa keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, tidak mengherankan dikatakan keturunan Abraham baru akan kembali ke Kanaan setelah dianiaya 400 tahun. Ya, Kejadian 15 ayat 16. Saudara, 400 tahun mereka akan dianiaya, tapi kalau dari janji Tuhan kepada Abraham itu 600-an tahun kemudian. Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunanmu yang keempat, kalau berbicara tentang 400 tahun, ayat 13 ya, ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, di sini ini sering sekali menjadi suatu ayat yang sebuah ayat yang sebenarnya sangat berguna bagi kita, saudara ya. Kita orang Kristen sering sekali diserang bahwa Allah berlaku tidak adil, masa Allah melakukan genocide hanya karena mau merebut tanah itu untuk umatnya. Tapi saudara, Allah bukan hanya soal mau mengambil kembali tanah itu, dan tentu saja boleh karena itu adalah milik Allah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ketika Allah menyuruh Israel membunuh orang-orang Kanaan, itu adalah karena kedurjanaan mereka akhirnya genap. Sekali lagi Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. 600-an tahun kemudian, kedurjanaan mereka genap, dan karena itu ketika Allah menyuruh orang Israel untuk membunuh orang Kanaan, itu sebagai alat penghakiman Allah. Dan saudara, sebagai Allah pencipta, boleh nggak Allah menghakimi manusia? Boleh. Dan kalau kita tidak bisa menerima apa yang dinyatakan di sini, tapi perhatikan loh, ini hanyalah bayang-bayang apa yang Israel lakukan kepada Kanaan, itu hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan terjadi pada waktu dunia kiamat nantinya, seperti yang digambarkan di dalam Wahyu. Pada akhirnya Tuhan akan menghakimi seluruh manusia dan seluruh manusia akan dimatikan. Sehingga apa yang Allah lakukan kepada Kanaan jelas merupakan hak dari Allah, ya. Dan kita melihat bahwa Allah bukan hanya mau mengambil tanah, tetapi memang sebagai waktu di mana penghakiman itu telah tiba. Bahkan kalau kita melihat dari sisi yang satunya, bukankah menunjukkan bahwa Allah juga adalah Allah yang panjang sabar bahkan terhadap orang kafir. Seperti saya katakan, sejak Allah menjanjikannya kepada Abraham masih 600 tahun sebelum kemudian orang Kanaan dibunuh. Berarti apa? Allah itu panjang sabar walaupun mereka sudah berdosa, Allah menunggu sampai kedurjanaan mereka genap baru Allah menghakimi mereka.
Ya, karena itu kita melihat bahwa nanti Allah akan mengambil lagi Kanaan, dan masuk akal kalau memang Kanaan adalah Taman Eden, ya, tempat di mana Allah dulu mendirikan kerajaannya. Sekarang Allah kembali akan mendirikan kerajaannya. Dan perhatikan apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 18. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ingat nggak tadi kita berbicara tentang Eden, saudara? Ya, di mana yang satu sisi adalah Efrat, Mesopotamia, yang satu sisi Kus itu adalah sebelah Mesir. Dan Alkitab menggambarkan mungkin Mesir yang jauh lebih terkenal, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, itu adalah batasan Eden. Ya, Kanaan adalah Taman Eden, batasan Eden adalah Mesir sampai Efrat, dan itu yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan saudara, itu tergenapi pada zaman Salomo. Karena itu coba kita lari sebentar. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan. Perhatikan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Saudara, persis sama enggak? Efrat, Mesir. Kejadian 15 ayat 18 tadi berbicara tentang dari Mesir sampai Efrat. Saya teruskan, mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Banyak dari kita tidak sadar pada saat itu Israel adalah adikuasa, di mana Allah ya menunjukkan kuasanya atau kerajaan Allah di bumi itu sekarang berkuasa dari Efrat sampai Mesir, dan itulah dunia pada waktu itu, ya, sehingga kita bisa melihat sangat luar biasa, ya, maksudnya dunia Alkitab pada waktu itu. Dan saudara, sebenarnya kalau kita melihat, Musa sendiri sudah memberikan hukum tentang raja untuk menunjukkan betapa dari awalnya memang Tuhan menghendaki Israel itu mempunyai raja. Saya bacakan Ulangan 14, ya. Ulangan 17, ya, Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. LAI memberikan judul hukum tentang raja, dan ini bagian terakhir hari ini, ya. Sesudah itu kita masuk lagi kepada tanya jawab. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, tetapi orang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Dan kemudian diberikan 3 hal yang tidak boleh dilakukan raja. Ayat 16, janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jadi kenapa tidak boleh banyak kuda? Pada waktu itu kecanggihan militer yang paling hebat adalah kereta kuda dan kereta kuda, ya, tentu saja, ya, penunggang kuda dan kereta kuda. Kenapa tidak boleh mengumpulkan banyak kuda? Karena penghasil kuda adalah Mesir. Jadi kalau raja itu kemudian memelihara banyak kuda berarti bergantung kepada Mesir. Ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak, ya. Jadi tidak boleh banyak istri juga, dan tidak boleh banyak emas dan perak. Maksudnya jangan terlalu banyak. Nah, kemudian ada satu hal yang harus dilakukan raja. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Nah, saudara,
ini sebenarnya yang menunjukkan bahwa nanti kerajaan Allah adalah kerajaan Israel adalah kerajaan Allah. Dibedakan dengan raja-raja di bumi. Saudara, raja-raja di bumi mereka yang mengeluarkan hukum. Artinya mereka berada di atas hukum. Karena itu misalnya raja bisa memberikan perintah yang aneh bagaimanapun juga ya. Jadi misalnya Nebukadnezar ketika menyuruh orang menceritakan mimpinya, bukan hanya menafsirkan tapi menceritakan, dan ketika para orang berhikmat itu tidak bisa, dia mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang berhikmat, semua orang ahli bijaksana pada zamannya. Dan itu adalah perintah yang sangat gila, kan? Karena apa? Karena raja berada di atas hukum. Tapi untuk raja Israel berbeda. Raja besarnya adalah Allah. Allah yang mengeluarkan hukum. Nah, raja keturunan Daud nantinya adalah raja kecil. Raja manusianya adalah raja kecil yang mewakili Allah, dan raja kecil ini berada di bawah hukum Allah. Karena itu kenapa kita melihat bahwa kerajaan yang Allah inginkan, nah itu adalah kerajaan teokrasi. Monarki yang bersifat teokrasi, kerajaan tetapi adalah teokrasi. Teokrasi berarti pemerintahan Allah. Jadi pada zaman Abraham sudah dijanjikan tentang kerajaan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Boleh. Selamat malam Bu Ina, izin bertanya lagi tentang yang bagian terakhir Bu, soal bahwa di Ulangan itu sudah ada seperti hukum tentang raja, maksudnya Tuhan sudah membahas soal adanya kerajaan Israel sebagai kerajaan Allah gitu ya Bu. Tapi ingat waktu CLC bahas tentang kitab Samuel Bu, itu kan awalnya sebenarnya yang di 1 Samuel 8 kan ini kalau aku baca di ayat yang pada yang ayat 18, pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak dan mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata tidak harus ada raja atas kami. Jadi awalnya kayak maksudnya kalau mohon dijelaskan itu, apakah aku menangkapnya awalnya Tuhan kayak nggak mau gitu ada raja di Israel, karena itu yang di ayatnya di ayat 7 yang 8 ayat 7, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Gimana ya Bu memaknai hal ini? Sebenarnya Tuhan mau nggak sih ada kerajaan Israel gitu? Yang diinginkan Israel itu kerajaan seperti bangsa lain. Coba kalau kita baca 1 Samuel 8 ayat 5. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Saya kan baru menjelaskan, kerajaan yang Allah inginkan berbeda dengan bangsa lain. Bangsa lain raja manusianya adalah raja mutlak, dan raja manusianya mengeluarkan hukum. Kerajaan yang Allah inginkan adalah kerajaan Allah. Allah sebagai raja utamanya yang mengeluarkan hukum, raja manusianya hanyalah wakil Allah memerintah. Nah, ketika mereka menginginkan raja seperti bangsa lain, berarti bukan Allah sebagai raja utama. Masuk akal nggak Allah mengatakan mereka menolak dia sebagai raja? Ngerti nggak? Jadi kuncinya adalah kerajaan yang Allah inginkan adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Sedangkan rakyat meminta kerajaan seperti bangsa lain. Berarti apa? Kerajaan manusia. Ya, jadi kuncinya adalah karena kerajaan yang Allah ini adalah kerajaan Allah, berbeda dengan kerajaan bangsa-bangsa lain. Jadi nggak sesuai ekspektasinya bangsa Israel sama apa yang Allah maksudkan di Ulangan itu ya. Betul, betul. Ya. Terima kasih Bu Ina. Oke. Bu, berarti bangsa-bangsa lain itu tahu dari mana ya Bu konsep tentang kerajaan? Karena sebelum Israel punya raja, ada kerajaan Israel, bangsa-bangsa lain justru sudah terlebih dahulu memiliki. Memang tidak diberitahukan ya. Tetapi kelihatannya pada waktu Menara Babel sudah ada kerajaan.
kan dikatakan bahwa Menara Babel. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam Kejadian 10 ya, jadi dari keturunan Nuh memang kemudian sudah ada kerajaan. Karena kalau kita melihat Kejadian 10 dari keturunan Nuh, dari keturunan Ham ada yang namanya si Nimrod. Ya, ayat 8, Kusi memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang berkuasa di bumi. Kemudian mula-mula ayat 10, mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Siniar. Jadi Menara Babel kelihatan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nimrod. Nah, dari mana konsep itu? Kita percaya semua kebenaran adalah kebenaran Allah, ya, sehingga Tuhan kemudian memberikan konsep itu, walaupun akhirnya kerajaan yang mereka dirikan itu tidak persis seperti apa yang Allah inginkan. Tapi saya rasa masuk akal lah. Manusia kan memang diciptakan untuk berkuasa. Ingat nggak? Manusia memang diciptakan untuk berkuasa. Jadi kalau keinginan untuk berkuasa kayaknya itu adalah sesuatu yang wajar ya. Dan kita tahu bahwa masyarakat kan lagi pula dari keluarga saja harus ada pemimpin. Bukankah masuk akal kemudian di masyarakat ada pemimpin? Saya rasa itu adalah sesuatu yang wajar yang kemudian dimengerti ya. Manusia kan diciptakan dengan sangat pandai. Baik, ada pertanyaan dari chat, Bu. Waktu Adam dan Hawa diusir lewat gerbang timur, apakah maksudnya ke Ur-Kasdim, di mana Abram berasal dari sana? Ke gerbang timur, pokoknya keluar dari Kanaan. Apakah kemudian mereka pergi ke Mesopotamia? Ya, memang bisa sekali, ya, karena kan memang kalau dari timur daripada Kanaan itu adalah Mesopotamia, ya, jadi bisa sekali. Ya, jadi dalam hal itu memang ke arah timur Kanaan ya ke daerah kira-kira ke sana gitu. Berikutnya pertanyaan dari chat, bagaimana kita bisa membedakan Taman Eden bukan Eden dari ayat pendukungnya di mana maksudnya Bu? Terus kemana perginya penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus itu? Padahal Tuhan Yesus mengatakan, "You will be with me in paradise." Apakah ini dunia orang mati? Oke, nah pertama-tama Kejadian 2 tadi ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden, ya. Berarti apa? Sedangkan nanti ayat 10 ada suatu sungai mengalir dari Eden. Jadi ada taman di Eden dan Eden. Taman di Eden dengan Eden kira-kira sama enggak? Kan enggak. Taman Eden harusnya lebih kecil dari Eden. Nah, Eden itu yang dialiri sungai yang bercabang 4. Ya, karena itu dan ketika kita melihat dua sungai itu di Mesopotamia, dua sungai itu di Mesir, di tengah-tengahnya adalah Kanaan. Jadi masuk akal di Taman Eden adalah atau Kanaan kemudian adalah Taman Eden. Itu yang paling masuk akal daripada Taman Eden dianggap Irak, karena Irak itu benar-benar cuma dua batasan sungai yang lain, sedangkan tidak berbicara tentang dua sungai yang berbeda. Kemana Tuhan Yesus pergi? Tuhan Yesus pergi ke dunia orang mati kan. Iman rasuli apa? Turun ke dalam kerajaan maut. Saudara, kerajaan maut itu artinya dunia orang mati. Di PL disebut Sheol, di PB disebut Hades. Bukan neraka, neraka itu Gehenna. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Berarti selama 3 hari itu Tuhan Yesus ada di dunia orang mati. Nah, Tuhan Yesus menyebut Firdaus, berarti yang Tuhan Yesus maksudkan adalah dunia orang mati, orang percaya. Ya, berarti dunia orang mati, orang percaya disebut Firdaus di dalam konteks Tuhan Yesus ya. Dan memang istilah yang sama bisa mempunyai arti yang berbeda-beda ya. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata Firdaus, maksudnya adalah dunia orang mati, orang percaya. Karena jelas Tuhan Yesus pergi ke dunia orang mati. Berarti itu bukan surga ya, Bu? Bukan surga dalam yang kita mengerti, enggak. Itu adalah dunia orang mati. Walaupun surga mungkin dalam arti sudah juga menikmati hadirat Allah, sudah menikmati yang baik ya. Karena itu ketika Tuhan Yesus berbicara tentang Lazarus, orang pengemis dan orang kaya yang mati, Lazarus sudah digambarkan di pangkuan Abraham. Berarti kan menunjukkan sesuatu yang sudah sangat baik ya, walaupun belum nanti seindah langit baru dan bumi baru, sedangkan orang kaya itu digambarkan sudah disiksa. Tapi itu bukan neraka. Agaknya ada juga yang berpendapat bahwa setelah mati orang akan tertidur jiwanya.
sebelum menantikan penghakiman terakhir itu bagaimana kalau itu, Bu? Nah, tapi kan kalau dari gambaran Tuhan Yesus mengenai Lazarus dan orang kaya kan nggak seperti itu. Betul nggak? Mereka kan tidak sedang tertidur. Jadi saya rasa tidak, kalau PL memang kayaknya rada-rada seperti itu. Tidak ada kegiatan hidup yang adalah bayang-bayang. Tapi kita harus mengerti bahwa Alkitab memberikan apa yang kita sebut progressive revelation. Ya, jadi di PL tidak dijelaskan sehingga dimengerti seakan-akan dunia yang bayang-bayang, tapi dengan perkataan Tuhan Yesus kita menjadi jauh lebih jelas ya bahwa orang tidak percaya sudah dihukum, orang percaya sudah menikmati, dan itu digambarkan berada di pangkuan Abraham. Baik. Pertanyaan lanjutan, Bu. Dalam Ibrani 9 ayat 24 dikatakan, He entered heaven itself. Kapan Tuhan Yesus mengalami ini? Naik ke memang dia naik ke surga kan? Karena itu kita juga merayakan Tuhan Yesus naik ke surga, toh? Kan Tuhan Yesus tidak ditahan di dunia orang mati. Manusia ditahan di dalam dunia orang mati. Tuhan Yesus kan bangkit dan kemudian naik ke surga kan? Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan manusia daripada malaikat? Apakah malaikat juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Mengapa malaikat tidak ditebus atau mendapat kesempatan untuk diselamatkan ketika jatuh? Nah, saya sih tidak melihat manusia lebih dari malaikat loh ya. Apakah diciptakan dalam gambar Allah kita tidak tahu. Alkitab itu tidak berbicara banyak tentang malaikat, jadi kelihatannya Tuhan mau mengatakan itu bukan urusan kita. Kalau menurut saya malaikat lebih tinggi, buktinya malaikat itu benar-benar melayani di sekitar tahta Allah misalnya ya. Jadi malaikat itu kalau menurut saya, cuman kita tidak jelas deh nanti kalau kita sudah di langit baru bumi baru apakah ada malaikat yang kita perintah atau apa ya, kagak ngerti deh ya, Alkitab tidak jelas mengenai itu. Tadi apa pertanyaan terakhirnya apa? Mengapa malaikat tidak ditebus ketika jatuh? Nah, kalau kita melihat dari kitab Rut ya, Boas yang harus menebus itu harus, dan memang sistem keluarga dalam Israel ada penebus keluarga. Penebus keluarga itu adalah kerabat paling dekat. Sehingga ada 3 tingkatan. Pertama saudara laki-laki, kedua adalah saudara ayah, saudara laki-laki ayah, baru ketiga anak daripada para paman itu. Berarti untuk bisa menebus harus merupakan kerabat dekat. Karena itu kenapa Allah anak harus berinkarnasi menjadi manusia. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak boleh menebus dosa manusia. Dosa manusia adalah upahnya adalah kematian manusia. Karena itu kenapa Yesus mati, dan itu adalah kematian manusia karena Allah tidak bisa mati ya, yang mati adalah natur manusianya. Nah, karena itu menurut saya kenapa malaikat tidak ditebus, karena Yesus tidak berinkarnasi menjadi malaikat. Ya, yang berhak dia tebus hanyalah manusia karena dia berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Saya berikan kesempatan untuk Bang Togi. Silakan Bang, jika ingin bertanya. Iya Bu, ketepatan kita lagi Bible study di sini dengan buku Ibrani. Ibrani 9 itu bukan konteks untuk kenaikan Tuhan Yesus Bu. Itu tentang pemenuhan tugas sebagai imam besar. Jadi waktu imam besar zaman dulu dibandingkan dengan imam besar Tuhan Yesus kerjakan, kalau imam besar yang zaman dulu itu bawa darahnya binatang, tetapi kalau sekarang Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri. Jadi makanya dibilang enter heaven itself, itu sebetulnya bukannya kenaikan Tuhan Yesus, Bu. Maksud saya tuh Tuhan Yesus sudah ada di surga sejak kenaikannya. Ayat berapa Pak? Coba saya itu lihat lebih detail. Ibrani 9. Ayat 24. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang harus merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Maksud saya dia itu mulai ke surga ketika dia naik ke surga ya, setelah dia bangkit 40 hari dia ke surga, dan sejak itu dia terus ada di surga
ya. Dan saya rasa bukan berarti bahwa baru pada waktu itu dia mempersembahkan dirinya, bukan seperti itu, tetapi lebih mau mengatakan bahwa Yesus juga sebenarnya selalu kemudian berdoa syafaat bagi kita di surga. Jadi saya rasa itu dimaksudkan bahwa ketika mengorbankan dirinya itu di surga, saya rasa bukan itu, Pak. Tapi sejak 40 hari kebangkitannya dia masuk surga, dan sejak itu dia terus berada di surga. Karena itu bagian Alkitab lainnya akan menggambarkan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sini kelihatannya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, karena bagian Ibrani lain mengatakan bahwa dia terus berdoa syafaat bagi kita. Jadi sekarang ini Yesus itu terus berdoa syafaat bagi kita di surga, karena memang dia sudah naik ke surga. Jadi sekarang ya dia tetap ada di surga terus, Pak. Saya juga sedikit bingung saat ini karena nama atau istilah dunia orang mati itu, Bu, yang bikin saya sedikit agak... Dunia orang mati adalah untuk manusia. Yesus kan bangkit dari dunia orang mati pada hari ketiga, Pak. Yang bangkit dari dunia orang mati cuma Yesus. Kita belum, maksudnya orang manusia-manusia yang mati belum. Jadi manusia-manusia yang mati sekarang masih ada di dalam dunia orang mati. Tapi Yesus sudah bangkit. Mazmur 16 kalau nggak salah mengatakan dunia orang mati tidak bisa menahan yang Maha Kudus. Ngerti nggak? Dunia orang mati bisa menahan manusia lain, tapi tidak bisa menahan Yesus. Yesus sudah bangkit. Jadi cuma Yesus, Pak, yang sudah bangkit dari dunia orang mati. Sedangkan yang lain masih di dunia orang mati, manusia yang lain masih. Saya bacakan Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau, maksudnya Allah, tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan itu adalah bentuk tunggal. Dan ini harusnya berbicara tentang Mesias saja. Sedangkan manusia yang lain masih dalam dunia orang mati. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan yang ingin bertanya, Kak Ida. Silakan, Kak Ida. Iya, Bu, tadi menyambung dari Pak Togi, saya masih belum takut salah menafsirkan. Jadi yang saya baca kan Lazarus itu dan orang kaya sama-sama mati, tetapi sama-sama masuk ke dunia orang mati. Tapi dunia orang mati, Lazarus itu sangat jauh berbeda dengan dunia orang mati, orang kaya. Betul, sudah dipisahkan dunia orang mati, orang percaya dan orang tidak percaya. Ya, jadi dunia orang mati, orang percaya, dia tidak sudah merasakan kesenangannya, Bu. Betul. Sudah berkumpul dengan Abraham, Daud, udah berkumpul di sana. Tapi masih bisa lihat-lihatan dengan dunia orang mati. Sama-sama dunia orang mati kan, walaupun ada jurang yang tidak terpisahkan. Nggak ngerti deh apakah itu sekali ajak lihat-lihatan atau ya karena kita nggak ngerti deh apakah benar masih lihat-lihatan atau gimana. Tapi yang pasti terpisah. Karena ceritanya kan orang kaya yang di neraka itu kan lihatnya si Lazarus enak banget kan ya. Betul. Jadi dia melihat Abraham, kemudian dia suruh Abraham untuk orang Lazarus mengambilkan setetes air gitu kan. Jadi istilahnya kayaknya masih bisa ngobrol, masih bisa ngeliat gitu ya, Bu. Apakah itu harafiah apa enggak ya, enggak tahu deh. Soalnya memang agak bingungin kali ya kalau itu kan bisa ngobrol begitu tuh memang ada membingungkan tuh, Bu. Terus yang kedua, Bu, istilahnya gini, kan kita keluarga ada yang udah meninggal gitu ya. Jadi kita ngobrol gitu. Jadi apakah ngobrol mereka di sana? Apakah ada yang di surga, yang di neraka ngelihat ke surga gitu ya, saling cemburuan atau gimana gitu ya, Bu? Ini dunia orang mati belum neraka ya, Bu ya? Jadi iya. Ya. Apakah bisa saling melihat? Saya kagak tahu deh. Tapi harus ya sesudah meninggal, anggota keluarga menjadi tidak penting. Nanti di langit baru, bumi baru pun ya, dulu apakah suami atau istri kita atau anak-anak kita sudah tidak penting, Bu. Nah itu jadinya gini, Bu. Kan nanti setelah datang Tuhan Yesus kedua kali semua bangkit kan ya.
untuk dihakimin. Nah, apakah kan tadi Ibu bilang Tuhan Yesus itu sudah di surga sampai saat ini, sampai nanti dia datang kedua kali. Nah, bagi orang yang percaya, apakah ikut naik ke surga, atau tadi Ibu bilang bahwa sebenarnya bumi kita ini nanti diperbaharui dengan langit yang baru, kita tetap tinggal di sini, atau kita naik ke surga ikut Tuhan Yesus? Maksudnya nanti ada langit dan bumi, Bu. Jadi sama seperti sekarang. Ya, sekarang disebut bumi yang sekarang dan langit yang sekarang. Nanti di langit bumi baru. Karena itu saya katakan nanti di langit bumi baru itu ada tanahnya. Konsep kita kayak malaikat, kita main terbang aja di surga, kagak ada di bumi. Tapi bukan itu yang dimaksudkan Alkitab. Oh, tapi bukan bumi ini yang diperbaharui, tapi ada bumi diperbarui. Diperbarui mungkin banyak sekali perubahan, tetapi kata baru di dalam Yunani bisa berarti baru sama sekali, bisa ada baru yang berkaitan dengan lama. Seperti kalau saya potong rambut atau orang potong rambut, kita bilang rambut baru, kan bukan maksudnya dibotakin baru semua rambut baru kan? Oke. Baru yang dimaksud itu baru yang seperti itu di dalam kitab Wahyu. Oh, jadi baru bumi yang kita pijak sekarang itu diperbaharui, jadi disebut bumi yang baru. Nah, langit yang baru kenapa diperbaharui, Bu, langit, Bu? Nggak tahu, itu yang dikatakan Alkitab ya, bahwa ada langit baru dan bumi baru. Tapi kita nggak naik ke surga, Bu, ya. Kita tetap di bumi yang baru ya. Ada langit, jadi bukan, jadi tetap bumi baru, langit baru, bukan dalam arti kita melayang ke surga begitu. Jadi tinggal kita di mana, Bu? Naik ke surga atau di bumi yang baru? Langit baru, bumi baru. Jadi konsep naik ke surga itu salah. Sebenarnya kita nanti akan pindah ke langit baru, bumi baru. Dari dunia orang mati, kita masuk ke langit baru, bumi baru. Kan langit yang baru dengan bumi yang baru enggak satu, Bu. Kan ada jaraknya kan ya. Nah, berarti kayaknya kan sekarang Alkitab juga mengatakan kita sekarang tinggal di bumi yang sekarang dan langit yang sekarang. Oh, langit yang sekarang apa maksudnya cakrawala, Bu? Atau tempat Tuhan Yesus naik? Orang Yahudi melihat langit itu ada 3 lapis. Langit yang lapis pertama tempat burung-burung yang kita sebut cakrawala. Lapisan kedua itu adalah tempat bintang-bintang. Lapisan ketiga adalah tempat. Jadi itu kita langit orang Yahudi ada tiga level. Jadi kita berada di antara ketiganya, Bu. Atau tiga-tiganya kita ini? Alkitab tidak banyak bercerita, cuman sebenarnya sekarang kita sudah dianggap hidup di langit baru, di langit yang sekarang dan bumi yang sekarang. Nanti langit baru dan bumi baru, karena itu banyak persamaan dengan kehidupan sekarang deh. Itu karena itu yang saya katakan. Tuhan bilang di mana Tuhan berada, maka nanti di sana pun kita akan berada, kan gitu kan ya, Bu? Betul, karena kan nanti Tuhan Yesus akan ada di langit baru, bumi baru. Jadi saya bacakan lagi deh ya, 2 Petrus 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang. Jadi sekarang itu tempat kita hidup disebut langit dan bumi yang sekarang. Sedangkan yang dijanjikan adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kan ungkapan yang sama. Berarti ya sorry Bu ya, banyak bertanya, saya masih bingung ini. Jadi Tuhan Yesus itu di langit atau sama dengan kita tinggalnya nanti Bu? Nanti di langit baru bumi baru, apakah tempatnya sama apa enggak tahu, tapi konsepnya ada di langit baru dan bumi baru. Oh. Oke Bu, oke. Ini memang mesti diulang-ulang ya supaya ngerti ya Bu. Yang kedua Bu, saya mau nanya, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kan ada yang bilang Tuhan Yesus kan masih makan. Apakah tubuhnya itu tubuh yang sama dengan sebelum meninggal? Apakah tubuh kebangkitan? Paulus mengatakan bahwa tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mulia yang tidak binasa. Pasti beda dong. Kalau tubuh yang sekarang kan bisa capek, bisa menua. Ya, artinya fisiknya sama, tapi ada fisiknya, tapi bahan tubuhnya beda. Bahan tubuhnya beda.
Ya, walaupun dia tetap makan, tapi makan itu bukan lagi kebutuhan badani ya, Bu ya. Mungkin ya, kita tidak tahu tuh nanti kita bagaimana. Kan setelah bangkit Tuhan Yesus masih makan dengan murid-muridnya kan. Dan juga tapi kan makannya itu bukan karena dia lapar lagi kan, Bu, seperti waktu dia manusia kan. Nah, harusnya menurut saya sih kayaknya kita tidak akan lapar dan haus dan sebagainya ya. Cuman memang Alkitab itu tidak banyak menceritakan apa yang akan terjadi di langit baru bumi baru. Jadi banyak hal kita hanya bisa menerka. Oke, Bu, makasih banyak, Bu. Oke. Iya, terima kasih Kak Ida. Pertanyaan berikutnya, Bu. Apakah dunia orang mati itu Firdaus? Karena kepada penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Dunia orang mati tempat orang percaya. Tentu saja tempat orang tidak percaya bukan Firdaus. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Elia Henok itu di dunia orang mati atau sudah terangkat langsung ke surga? Karena saya sering membaca bahwa mereka adalah tokoh Alkitab yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Betul, mereka tidak mengalami kematian. Jadi kemungkinan mereka tidak ada di dunia orang mati. Mereka ada di mana kagak ngerti dah. Ya, tapi yang kelihatannya ya tidak berada di dunia orang mati karena kan mereka tidak mati. Apakah tanpa mati dibawa ke sana? Nggak ngerti deh saya ya. Alkitab tidak mengatakan, cuma dikatakan mereka terangkat. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah langit dan bumi baru itu berbentuk fisik atau sebenarnya gambaran dari surga saja? Jika bukan surga, maka tafsiran saksi Yehova menjadi benar. Saksi Yehova mengimani adanya langit dan bumi yang baru, surga hanya untuk 144.000 orang kudus. Saya melihat bahwa itu fisik, tapi saksi Yehova kalau berkata surga hanya untuk 144.000 orang kudus tidak benar. Apa yang disebut surga dan langit itu sebenarnya bahasa Ibrani-nya sama. Ya, cuman kadang-kadang kita menerjemahkannya surga, tapi kan di PL sebenarnya langit. Ya, nggak lebih ke arah menerjemahkannya langit, dan itu adalah tempat. Kita itu makhluk ciptaan, kita tidak mungkin berada di luar ruang dan waktu. Kita pasti berada di dalam ruang dan waktu. Jadi kalau nanti 144.000 itu surga, lagi pula mereka sudah berubah kan, karena sekarang saksi Yehova sudah lebih dari 144.000. Ya, dulu mereka berpikir sedikit sekali jadi itu. Jadi itu enggak benar tuh, karena semua orang percaya nanti masuk langit baru bumi baru. Di dalam bahasa Inggris juga sama ya, Bu, memakai kata heaven, langit dan surga. Ya, iya. Berikutnya, Bu, pertanyaan dari chat ada satu lagi. Jika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengapa tanah yang dikutuk? Apakah penebusan Kristus juga berlaku untuk segala ciptaan atau hanya manusia saja yang ditebus? Nah, kenapa tanah yang dikutuk? Karena kan memang tanah berada di bawah kuasa manusia, supaya nanti tanah tidak lagi tunduk kepada manusia. Sehingga digambarkan kan manusia bercocok tanam yang keluar rumput duri. Karena itu kenapa tanah yang dikutuk ya. Dan memang nanti tanah pun juga ditebus. Jadi penebusan itu saudara bukan cuma manusia. Ya, bumi ini juga ditebus, karena itu Paulus juga bisa mengatakan bahwa bumi ini kan sebenarnya menantikan penebusan yang akan diberikan, karena itu langit baru dan bumi baru. Kan berarti langit yang sekarang dan bumi yang sekarang juga akan berubah. Baik, sudah habis semua pertanyaan yang ada di chat, Bu. Mungkin untuk sesi jawab sudah selesai, boleh ditutup oleh Ibu. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh menyelesaikan sesi pertama ini. Biarlah kami kemudian boleh melihat kelanjutan bagaimana kemudian kerajaan-Mu kembali berada di bumi sampai pada nanti kedatangan kerajaan Mesias nantinya. Tuhan kiranya terus memberikan kami kesehatan yang baik supaya kami boleh terus juga beraktivitas dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.